Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan cara menghitung elastisitas menggunakan metode titik dan metode usul. Sebelumnya perkenalan, saya Daniel Musafik. Saya Cuma Gajah. Saya Kaila Asri. Saya sekarang dulu. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama ya. Iya. Oke, jadi metode titik atau point elasticity adalah cara menghitung elastisitas permintaan atau penawaran pada satu titik tertentu di kurva. Artinya metode ini digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah harga barang yang diminta atau ditawarkan dan akibat perubahan harga barang yang sangat kecil pada satu titik tertentu di kurva permintaan ataupun penawaran. Rumus metode titik yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED di sini artinya koefisien elastisitas permintaan atau elasticity of demand, yaitu angka yang menunjukkan perubahan jumlah harga barang yang diminta atau delta Q akibat perubahan harga barang itu sendiri atau delta P. Delta Q artinya perubahan jumlah barang yang diminta. Kalau delta P perubahan harga barang. Kalau P artinya harga barang pada titik awal. Kalau Q jumlah barang yang diminta pada harga awal. Sekarang ke langkah-langkah menghitung elastisitas dengan metode titik. Yang pertama, cari dulu data harga dan jumlah sebelum dan setelah perubahan. Yang kedua hitung jumlah barang yang diminta atau delta Q dan perubahan harga barang atau delta P dengan cara delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1. Q2 ini menunjukkan jumlah barang yang diminta setelah harga itu berubah dikurangi Q1. Q1 ini artinya perubahan jumlah barang yang diminta sebelum harga itu berubah. Setelah itu mencari perubahan harga dengan cara P2 dikurangi P1. P2 itu harga setelah perubahan. P1 itu harga sebelum perubahan. Yang ketiga, masukkan rumusnya ED delta Q per delta P dikali P per Q. Yang terakhir, interpretasikan hasilnya dengan kategori elastisitas. Jika ED kurang lebih dari 1 artinya elastis. Kalau ED kurang dari 1 artinya inelastis. Jika ED sama dengan 1 begitu ya. ED sama dengan 0 inelastis sempurna. Jika ED sama dengan infinity atau tak terhingga artinya elastis sempurna. Contoh soalnya akan dijelaskan oleh Sri. Lalu materi selanjutnya ada elastisitas usul, mengukur elastisitas permintaan antara dua titik atau biasa disebut formula titik tengah. Elastisitas ini menghitung permintaan atau penawaran di antara dua titik pada kurva. Metode ini menghitung antara perubahan harga dan kuantitas. Rumusnya adalah rumusnya ada tanda ini adalah epsilon atau koefisien
Epsilon, koefisien elastisitas. Lalu di sini ada delta Q per delta P. Delta Q dibagi delta P, delta Q. Nah, delta Q itu adalah selisih antara kuantiti, berarti kuantitas itu adalah kuantitas Q2 dikurangi Q1 itu adalah selisihnya. Delta P juga sama, P adalah harga barang, jadi delta P bisa ditulis dengan rumus P2 dikurangi P1. Lalu ada untuk menghitung harga rata-rata, yaitu dengan setengah dalam kurung P dikali P1 tambah P2. P1 sama P2 itu adalah harga barang pertama ditambah harga barang kedua, itu adalah harga rata-ratanya. Lalu yang kedua juga sama, setengah kali Q1 ditambah Q2. Q1 adalah kuantitas barang itu, Q2 adalah kuantitas barang setelah perubahan. Seperti itu. Lanjut langsung ke contoh soal saja. Ada pada waktu harga beras 100, jumlah yang dibeli konsumen 40 kilo. Jadi waktu harga barang 100 itu tuh P1. P1-nya 100. Yang 40 itu tuh P1-nya. Nah, pada waktu harganya tuh naik menjadi 150, jumlah yang ingin dibeli konsumen sebanyak 30. P2-nya itu 150, Q2-nya 30 kilo. Elastisitas harga permintaan yang pertama itu elastisitas titik. Tadi rumusnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q yang ini berarti 30 dikurangi 40 per P2-nya 150 dikurangi 100 dikali P1-nya itu 100, Q1-nya 40. Jadi kan 30 dikali 40 itu minus 10 per 50 dikali 100 per 40. Yang ini langsung coret aja, beda sudah 2, coret jadi 4. Jadi minus 2 per 4 atau sama aja kan minus 0,5. Ya, elastisitas minus 0,5 itu kurang dari 1. Jadi ini maksudnya inelastis. Di rumusnya itu ada epsilon delta I per delta P dikali 1 per 2 kali P1 tambah P2 per 1 per 2 P1 ditambah Q2. Seperti yang tadi udah dijelasin lagi, delta itu diambil dari selisih antara P1 sama dikurangi Q2 dikurangi Q1, yang delta P2 dikurangi P1. Jadi bisa diketahui bahwa delta yang ini kita masukkan menjadi Q2-nya itu 30 dikurangi 40 per
delta P-nya 150 dikurangi 100 dikali ini masih sama setengah kurung buka P1-nya kita ambil 100 ditambah P2-nya 150 per 1/2 masukkan Q1-nya yaitu 40 ditambah 30. Kita bisa hitung di dari sini 30 kurangi 40 jadi min 10 per 50 dikali 1/2 dalam kurung 250 per 1/2 dalam kurung 70. Nah, di sini dapat kita kalkuli, kita bakal menghitung ini semua. Ini kita sederhanakan menjadi min 1/5 dikali 100 135 per 35. Nah, dari sini kita bisa dibagi dulu. Bebas mau dihitung-hitung silahkan, tapi kalau misal sederhananya kita bisa bagi dicoret menjadi 1 atau habis di sini menjadi 5. Ya kan? Jadi 5 menjadi 25. Menjadi min 25 per 35. Dan hasilnya itu menjadi 0,71. Bisa gimana? Min 0,71 itu kurang dari 1 yang menjadikan nantinya bakal menjadi inelastis. Sama kayak ini, inelastis. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Atau mau yang bertanya? Yang berhubungan dengan itu. Di sini ada salah satu contoh soal. Siapa tahu ada yang mau nyoba hitung, silakan ke depan. Ini akan hapus. Ya. Contoh soalnya bila mana diketahuinya itu saat harga semula $4 harga semula $4 dan harga keduanya itu $6. Ini aja dari mana yang tadi. Oke. Itu barangnya di sini ada 6, ini 4 ya. Nah, terjadi sebuah apa ya bahasanya, sebuah kenaikan dan dimana di saat harga pertama itu $4 mendapatkan 6 pasang baju. Ini salah satunya menjadi P1 dan bilang ini P1, ini P1. Lalu di saat P2 nya itu menjadi 6 mendapatkan Q-nya itu 4. Ditanyakan tadi elastisitas titik sama busur. Untuk yang mau menjawab dipersilakan 2 orang untuk menjawab yang elastisitas titik sama elastisitas busur. Nanti rumusnya bakal dikasih di sini.
kurangi selisih. Ya, kurang satu. Langsung tulis lagi. Udah mau berarti udah. Udah. Mana yang pertanyaan? Oh, pertanyaan. Berarti Terima kasih. boleh silakan. Masukin aja kaki dua. Udah langsung aja. Kilonya berapa? Kurangi. Langsung aja kali. Ya aman, Pak. Nih. Ya, 5/5.
Benar. Soalnya bakal ada di UAS. Paham tidak? Paham? Kalau paham ya udah. Paham? Udah. Boleh dong. Paham tidak? Atau harus dijelasin lagi? Siapa tahu ada yang nanya itu kenapa kok tiba-tiba 4 per 6 4 kurangi 6 per 6 kurangi 4. Iya, ini tuh. Nah, itu dari delta. Boleh sok silakan. Mana? Ya, dulu. Delta. Kenapa Pak? Kan ini si Rina langsung. Oh iya. Ya, kenapa bisa jadi Oke. Jadi yang ini menggunakan apa? Metode elastisitas unsur. Elastisitas unsur itu rumusnya adalah ini. Apa ini? Delta Q per kali lalu itu lah pokoknya. Lalu masukkan delta Q. Nah, terus ini kenapa di sini ada delta Q? Apa sih itu delta Q, Bang? Ada yang nanya. Delta Q itu adalah selisih antara itu tadi awal sama akhirnya itu. Di sini kan ada Q itu apa Q? Kuantitasnya di sini kuantitas pertama adalah 6. Lalu kuantitas kedua itu 4. Kita masukkan saja. Nah, 4 kurangi 6. Selisih itu berarti Q2 dikurangi Q1. Nah, Q2 nya kan 4, Q1 nya 6. Masukin aja. Jadi 4 min. Nah, lalu bawahnya sama aja delta P. Delta P itu adalah P harga setelah berubah dikurangi harga sebelum berubah. Jadi harga yang kedua kurangi harga yang pertama. Ini adalah harga yang kedua yaitu kurangi 4. oke ke sini. Nah, tadi ini. Lalu kali rumus tengah dalam huruf P1 tambah P2. P1 adalah price itu harga itu kita tahu P1 itu adalah 6 oh iya 4 betul lah. P2 nya 6 masukin terus ke bawah delta P kalau tadi udah lanjut ke sini setengah kali ini sama aja ini 1 tambah 2 1 nya 6 Q2 nya 4 masukin. Nah, lanjut turun ke bawah 4 kurangi 6 2 betul 6 kurangi 4 2 betul kali setengah. Nah ini kenapa ini dulu dikerjain? Karena di dalam huruf 4 tambah 6 10. Terus lalu ke bawah lagi setengah. Karena ini di dalam kurung harus dikerjakan dahulu. 6 tambah 4 10. Jadi setengah kali 10 per setengah kali 10. Kita tahu setengahnya dari 10 itu berapa? 5. Bawahnya juga sama otomatis karena setengah dari 10 adalah 5. Masukkan saja. Nah, 5 per 5 ini dapat dari mana sih, Bang? Nah, ada yang nanya. Min 2 per 2. Min 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi min 1 kali 5 per 5. Terus kita turunkan lagi. Ini min 1 kali 1. Kenapa bisa jadi 1? Karena 5 dibagi 5 1. Terus tinggal kalikan saja. Min 1 kali 1 berapa? Kenapa min 1? Min kali plus kali positif hasilnya min. Ya, ini dia. Kita min 1. Kita ambil angka mutlaknya aja. Minnya nggak usah. Jadi 1. 1 itu yang kita tahu tadi uniter. Uniter itu apa? Yang tahu? Kelompok kemarin. Uniter apa? Jadi uniter itu adalah kepekaan suatu respon terhadap naik atau turunnya suatu harga mempengaruhi kuantitas itu setara gitu.
ketika harga barangnya naik 10%, permintaannya juga pasti sama, akan 10%. Bukan dulu nanya, karena berbanding terbalik antara permintaan dan harga kalau di rumus permintaan. Ya, segitu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, kalau cukup kita tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.